Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mari kita memohon berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita harapkan dan yang kita cita-citakan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan di dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan kita menjadi lebih baik ke depannya. Alhamdulillah, apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kita kali ini mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Pelajaran ke-10, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun subtema kali ini adalah sikap bersyukur. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba yang pandai bersyukur. Insya Allah dengan kita bersyukur, nikmat kita akan diberikan dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik lagi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar siswa mampu menyebutkan arti syukur dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua adalah agar siswa mampu menjelaskan manfaat bersyukur dengan benar. Demikianlah tujuan pembelajaran kita kali ini. Semoga kita mengerti dan memahami apa artinya syukur dan kita akan mendapatkan manfaatnya bersyukur sehingga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi kita kan sikap bersyukur. Tentunya kita harus tahu apa itu artinya bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih, yaitu kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita miliki semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bertanggung jawab atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan cara selalu bersyukur. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Rajin beribadah dan belajar merupakan contoh perilaku bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengasihi dan melindungi orang-orang yang bersyukur. Sebaik-baik hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingat tuh, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang selalu memanjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menambah kebaikan kepada kita. Bersyukur dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hal itu tergantung pada kenikmatan apa yang kita terima. Jika kita diberi kesehatan, kita syukuri dengan rajin beribadah. Badan yang sehat harus digunakan untuk bekerja, tidak boleh digunakan untuk bermalas-malasan. Jika diberi kekayaan, kita harus mensyukurinya dengan mengeluarkan zakat atau kita bersedekah. Untuk diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, saudara, atau tetangga yang membutuhkan. Nggak boleh kita pelit, karena pelit itu adalah ba'idun minallah, akan jauh dari Allah. Ba'idun min rahmati, dan juga akan jauh dari rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ba'idun minan nas, dan orang yang pelit itu jauh dari manusia. Nggak ada orang yang demen kepada orang yang pelit. Surga juga jauh kepada orang yang pelit. Dekatnya satu, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita diberikan keluasan rezeki, kita syukuri rezeki tersebut untuk saling berbagi di antara kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, paham kan artinya bersyukur, yaitu berterima kasih. Jika kita memperoleh nikmat,
yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuh, setiap dapat nikmat kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, berbuat baik yang lebih baik. Dan yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang buruk. Harus kita tinggalkan perbuatan yang buruk. Dan yang keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Nah, tolong diingat dan dicatat jika kita memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat dari kita. Tentunya kan masih banyak orang-orang yang di bawah kita. Nah, kita harus saling berbagi di antara sesama. Ingat, nggak boleh pelit ya, karena orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan juga jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berkah, yaitu bertambahnya suatu kebaikan di dalam kebaikan. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, paham kan tentang mana arti bersyukur? Nah, adapun manfaat bersyukur adalah sebagai berikut. Yang pertama nih manfaatnya, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada kita. Tuh, kalau kita bersyukur, nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita jauh dari sikap ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingatkan kita. Dan yang keempat, kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Dan yang keenam, kita terhindar dari sikap sombong. Dan yang ketujuh, hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Demikianlah manfaat bersyukur. Banyak kan? Apabila kita sebutkan, masih banyak lagi manfaat bersyukur. Ini hanya sebagian tentang manfaat bersyukur. Begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, semoga kalian dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Semoga kita termasuk hamba yang bersyukur. Nah, adapun kesimpulan materi kita kali ini adalah sebagai berikut. Bersyukur adalah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ingat, bersyukur adalah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mendapat nikmat dari Allah, kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya, kesimpulan materi kita kali ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan kepada orang yang bersyukur kepadanya. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala akan memberi azab atau siksaan kepada orang yang kufur. Tuh, kalau kita bersyukur, nikmat kita akan ditambah. Tapi kalau kita kufur, azab Allah yang akan kita terima. Naudzubillah. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang kufur, orang yang tidak mau mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kesimpulan materi pembelajaran kita kali ini. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama, yaitu membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebaikan buat kita. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam materi pembelajaran selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.